Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ahibbati wa ummahati fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji senantiasa kita panjatkan kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, mensyukuri berbagai macam nikmatnya adalah ciri seorang mukmin. Bersabar dari ketetapan yang Allah takdirkan adalah ciri seorang mukmin, maka dengannya lah seorang mukmin bisa berusaha untuk menuntut ilmu, mempelajari apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan di dalam Al-Qur'an was sunnah. Maka dengan bahasa Arab itulah kita bisa memahami apa yang diinginkan, yang dicintai Allah, apa yang dibenci, dan yang wajib untuk ditinggalkan. Maka itu semua harus dengan rasa syukur kepada Allah karena kita sedang belajar dan bersabar ketika menghadapi cobaan-cobaan di dalam menuntut ilmu. Akhwati fillah rahimani Allah wa iyyakunna. Di pertemuan yang lalu kita sudah mulai memahami bagaimana materi-materi bahasa Arab yang sudah kita pelajari bisa bermanfaat. Bermanfaat dalam masalah membacanya, membaca Al-Quran, memahaminya, menerjemahkannya, dan memahami kaidah-kaidah yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Dan mengapa Allah Subhanahu wa taala menggunakan kaidah atau menggunakan kosakata ini dan itu, alhamdulillah kita bisa mengimplementasikan ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari dari pelajaran pertama sampai pelajaran yang kelima, dan manfaatnya besar dan kita bisa lihat secara langsung dan kita bisa rasakan. Oleh karenanya, insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan materi dari pembahasan kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairin natiqina biha pada jilid yang pertama pada halaman yang ke-33 au iftahna safha thalatha wa thalathun di pelajaran yang ke-6 ad-darsus sadis. Nah, di hadapan ummahat di papan tulis ada tulisan mudzakkar muannats, itu yang dibahas. Bagaimana kita bisa mendeteksi bahwa kata tersebut adalah kata mudzakkar. Kata tersebut adalah kata muannats. Ya, di antara contohnya adalah penggunaan isim isyarah pada mudzakkar dalam jarak dekat. Contohnya hadza. Ya. Kalau muannasnya apa Umahat? Hadhihi. Hadhihi. Ya. Kalau untuk jauh memang belum kita pelajari.
Tapi nggak apa-apa, kita tulis di sini. Kalau untuk jauh, mudzakkar apa bahasa Arabnya? Dzalika. Dzalika. Kalau untuk dekat, untuk jauh, mu'annas, Itu tilka ya. Tilka. tilka. Nah, itu baru segelintir ya kosakata yang berhubungan dengan mudzakkar dan juga mu'annas. Ya, apa-apa saja. Nah, disinilah dibahas di pelajaran yang ke-6 dengan memperhatikan susunan mudzakkar muannas, juga dengan memperhatikan susunan mubtada khabar, susunan mudhaf wa mudhafun ilaih, ya, ada huruf jar dan lain sebagainya. Ya, jadi masih terikat dengan pelajaran yang kelima sebelumnya. Masih terikat dengan pelajaran pertama, kedua, ketiga, keempat, dan yang kelima. Oleh karenanya, mohon diperhatikan, diteliti, ya, dengan baik kalimat-kalimat yang ditulis oleh muallif rahimahullahu taala di pelajaran yang ke-6, Ad-Darsus Sadis. Naam. Bila demikian kita langsung mulai saja, ya, penggunaan muannats, ya, pada isim isyarah, kata tunjuk dekat. Contohnya adalah hadhihi, ya. Hadhihi. Kita mulai pada baris yang pertama. Ummahat bisa menyalakan mic-nya bersama-sama. Kita baca ya sama-sama. Wahid, itsnan, tsalatsa. Haza ibnu Ada ibnu Hamidin wa hadhihi bintu Yasir. Yes. Iya, baik. Ya. Ada kesalahan ya dalam membaca. Mohon diingat baik-baik. hazab Nah, bukan hadza ibnu, tapi hadza banu, karena itu adalah hamzah wasal. Ya, kami ummahat ulangi ya sama-sama ya. Kita kompak, biasanya harus kompak ummahat. Wahid, itsnan, tsalatsa. Hadza banu Hamidin wa hadhihi bintu Yasir. Yasirin, ya, karena kita sedang belajar di harokati semuanya. Nah, ya. Hadza banu Hamidin wa hadhihi bintu Yasirin. Karena kita membahas tentang mudzakkar muannas, hadza banu Hamidin ini mudzakkar apa muannas? Muzakkar. Mudzakkar. Dengan arti apa? Hadza banu Hamidin. anak laki-laki dari Hamid. Ini anak Anak laki-laki laki-lakinya Hamid. laki-lakinya Hamid. Sahih. Ya, diawali dengan mudzakkar hadza. Ya, maka setelahnya juga mengikuti menjadi mudzakkar ibnu, ya, anak laki-laki. Kita lihat ya pada berikutnya, wahadhihi bintu Yasirin. Ini susunannya mudzakkar apa muannas? Mu'annas. Muannas dengan ciri-ciri hadhihi. Maka setelahnya ada kata bintu. Bintu muannas juga mengikuti hadhihi. Ya, artinya apa ummahat? Ini anak laki-laki ya, anak perempuan Yasir. Nah, dan ini anak perempuannya Yasir. Ya, Yasirnya tidak diperempuankan, dimuannaskan, karena memang itu miliknya Yasir. Ya, anak perempuannya ya Yasir. Ya, pahim tunna insyaallah. Pahimna insyaallah Ustaz. Nah, ini ada yang menarik ummahat. Hadza banu Hamidin, ya. Masih ingat tidak ini susunan apa ya ummahat? Ada banu ini Ya. Ini adalah susunan apa? Mudhafun ilaih. Udah mubtada khobar Ustaz.
Iya, ini namanya mubtada khobar. Ya, mubtada Iya. khobar. Nah, hadza adalah mubtada, khobarnya adalah Ibnu Hamidin. Nah, di dalam khobar ada namanya mudhof. Untuk. Ini namanya mudhofun ilaihi. Nah, ini disebut dengan jenis susunan bahasa Arab. Ya, kalau kita buat kalimat harus disusun. Nah, jenis susunannya adalah mubtada khobar, yang di dalam khobar ada mudhof wa mudhofun ilaihi. Fahim tunna insyaallah? Insyaallah ya. Baik, kita coba pada baris yang kedua Ummahat. Silakan dibaca sama-sama. Wahid, itsnan, tsalatsa. Ibnu Hamidin Hamidin jalisun. Wa bintu Yasirin waqifun. Waqifun. Waqifatun. Oh iya, waqifun. Ya. Waqifatun. Ibnu Hamidin, hanya panjang ya. Ibnu Hamidin jalisun. Wa bintu Yasirin waqifatun. Ya, kita artikan dulu deh. Artinya apa, Ummahat? Anak laki-lakinya Hamid duduk dan anak perempuannya Yasir berdiri. Berdiri. Ya. Ya. Yang berdiri siapa? Anak perempuannya apa si Yasirnya? Anak perempuannya. Anak perempuannya Yasir. Oh iya, Anak perempuannya Yasir. Ya. Baik. Ibnu Hamidin jalisun. Nah. Ya. Nah, ini kebalikannya Ummahat. Ya, ini susunan apa Ummahat namanya? Ini mudhafnya, ini mudhafun ilaih. Paket ini susunan apa namanya? Mubtada khobar. Ya, mubtada khobar. Ya. Mana mubtadanya? Ibnu Hamidin. Di dalam mubtada ada yang namanya Hamidin adalah mudhafun ilaihi. Ya. Jadi demikian Ummahat, ya. Yang bawah mubtadanya sendiri, khobarnya ada mudhaf wa mudhafun ilaih. Kalau yang atas mubtadanya ada mudhaf wa mudhafun ilaih, khobarnya sendiri. Ya, pahim tunna insyaallah. Ya Ustaz, pahim. Fahimna insyaallah. Baik. Nah, ini juga yang harus diperhatikan, ya. Lalu Ummahat fillah, yang harus diperhatikan adalah pada masih baris yang kedua, wa bintu Yasirin waqifatun. Nah, di sini ada kata waqifatun. Aslinya kan waqifun. Dia menjadi muannas karena mengikuti bintu. Ya, karena kan yang berdiri siapa? Yasir apa anak perempuannya? Anak perempuannya. Jadi yang berdiri anak perempuannya, maka kata berdiri menjadi muannas. Ya. Fahim tunna insyaallah. Insyaallah. Ya. Baik. Sebelum kita lanjutkan, ya, saya terlupakan, ya, ahlan wa sahlan kepada Ibu Nurjannah, ya. Alhamdulillah kita kedatangan Ummahat, ya, baru, ya. Nah, mungkin bisa diperkenalkan diri dulu, ya, Ibu Nurjannah, karena kita belum kenal nih. Ada istilah tak kenal maka
Ta'aruf. Tak kenal maka tak sayang, ya. Mungkin ta'aruf dulu gitu ya, kenalan dulu, ya. Memperkenalkan diri, nama dan tempat tinggal, ya. Nama, tempat tinggal, sudah belajar atau belum tentang bahasa Arab. Silakan Ibu Nurjana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurjana. Saya asalnya dari Bandung. Sebelumnya pernah belajar tapi masih awal-awal tentang isim isyarah kayak gitu. Belum sampai Jadi Tinggal nyimak di dulu aja ya Bandung? Ustaz ya. Iya. Iya, tinggal di Bandung. Tinggal di Bandung. Ya, Iya. baik. Untuk bukunya belum punya ya? Iya, belum. Belum. Baru pesan. Oh, tapi sudah dipesan ya? Iya. Iya, baik. Mudah-mudahan pekan depan sudah memiliki bukunya ya. Ya, insya Allah. Insya Allah. Naam, syukran jazilan. Terima kasih kepada Ibu Nurjana yang telah bergabung di tengah-tengah kami. Baik, terima kasih. Kita akan lanjutkan ummahati fillah rahimanallahu wa iyyakunna. Sedikit informasi juga ummahat ya, bahwasanya kita saat ini sedang belajar muzakkar dan muannats ya. Mohon ummahat untuk bisa interaktif ya, aktif dalam berdiskusi ya, dalam membaca kalimat-kalimat bahasa Arab, karena bahasa itu bukan untuk didengar saja, tapi untuk dibaca, dipahami ya, dimengerti ya. Nah, ini yang harus diperhatikan. Baik, bagi yang menyimak tidak perlu dinyalakan mic-nya, bagi yang bisa membaca sama-sama bisa silakan dinyalakan mic-nya. Kita mulai pada baris yang ketiga dan yang keempat. Silakan dibaca sama-sama umat. Wahid, itsnan, salasa. Man hadhihi. Betul. Man hadhihi. Terus hadhihi ukhtul muhandisu. Muhandisun apa muhandisi? Nah, lihat di buku ya. Lihat nggak itu bahwa ada mudhof wa mudhofun ilaih. Iya. Jadi ukhtul muhandisi harokatnya pasti kasrah. Karena dia mudhofun ilaih. Ya. Baik, terima kasih. Man hadhihi, siapa ini? Ya, ditujukan kepada seorang perempuan. Ya. Kan kita bisa tahu laki perempuan dalam Islam yang berhijab pasti perempuan. Ya. Jadi umpamanya kita melihat ya ada seorang perempuan, maka kita bertanya man hadhihi, siapa ini? Ya, kalau laki-laki berarti man hadza. Ya. Man hadhihi. Iya, betul. Sekarang kita lanjutkan. Man hadhihi, siapa ini? Hadhihi ukhtul muhandisi. Ini saudari perempuannya muhandis. Apa muhandis artinya ummahat? Insinyur. Ya. Saudari perempuannya insinyur ya, atau arsitek ya. Nah, maka kita lihat di baris yang kelima dan keenam. Silakan dibaca sama-sama. Wahid, itsnan, salasa. Aidon. Ahia aidon Muhandisatun. La hiya Tabibatun. Ya. La ahia aidon muhandisatun, la hiya tabibatun. Naam, syukran. Kita artikan ahia, apakah? Hiya itu artinya dia untuk perempuan. Apakah dia? Aidon itu artinya juga.
Apakah dia juga muhandisatun? Apa muhandisatun? Insinyur. Insinyur, tapi untuk perempuan. Oh iya. Ya, nah perbedaannya muhandisun tidak ada tak marbutoh. Muhandisatun Handisatun. ada tak Disatun. marbutohnya. Insinyur. Tanda dia perempuan muannas untuk kata profesi, beberapa kata benda, maka dia dengan tambahan tak marbutoh. Marbutoh. Baik. Dengan Marbutoh. tambahan tak marbutoh. Kita sering dengar kata muslimun dengan muslimatun. Muslim dengan muslimah. Muslimah pasti perempuan. Ya. Ada mukmin, ada Mina. mu'minah. Ya. Ada kafirun, ada Kafir. kafiratun. Kafiratun. Ada musyrikun, ada Musyrikatun. Musyrikatun. Ya. Ya, itu yang kita lihat itu yang ada di dalam ayat Al-Qur'an tuh banyak sekali. Ada so'imun, ada Sohimatun. so'imatun. Bukan so'imah, bukan ya. So'imatun, ya. Sohimatun. Nah, artinya wanita yang berpuasa. Ya. Baik, kita lanjutkan. La hiya tabibatun. Apa artinya Ummahat? Tidak, dia perempuan seorang dokter. Nah, Seorang dokter. betul, sahih, Masya Allah. Tidak, hiya itu adalah sebuah domir. Dulu kita pernah belajar ada huwa, ada hiya, ada Orang. anta, ada anti. Iya. Domir itu artinya adalah kata kata ganti. Ya, nanti Ummahat disuruh menghafal tuh. Ya huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Ya, apakah sudah pernah diberikan share? Sudah, Ustaz. Sudah kan ya? Ya, Hafal. kalau belum hafal tinggal buka lagi catatannya. Ya. Buka lagi ya catatannya, diingat-ingat ya. Karena itu nanti berkaitan dengan kata kerja. Nanti Ummahat belajar kata kerja itu urutannya dari situ, huwa huma hum. Ya. Baik. Tabibatun dia ada tak marbutohnya. Muannas. Ya. Kita lanjutkan pada baris yang berikutnya. Ada pertanyaan, ada jawaban. Silakan dibaca ya sama-sama. Wahid, isnan, salasa. Sayyaratun man hadihi. Jawabannya? Mudiri. Ya, karena memang lagi musim hujan Ummahat ya. Pleset jadinya. Sayyaratul mudiri. Ya. Ya, sayyaratu man hadhihi, hadhihi sayyaratul mudiri. Ya, sayyaratu man hadhihi, mobil siapa ini. Karena sayyara ada tak marbutohnya, dia muannas. Maka dari itu menggunakan kata tunjuk atau isim isyarah hadhihi. Ya. Hadhihi sayyaratul mudiri. Ini adalah mobil milik mudir. Apa mudir? Kepala sekolah. Pimpinan. Apa pimpinan kepala sekolah? Bukan. Pimpinan. Bukan kepala sekolah. Pimpinan. Ya, pimpinan. Iya. Kalau kepala sekolah di bawah pimpinan. Ya. Naam. Ya, mudir. Makanya mobilnya mewah Ummahat. Gambarnya mobilnya mewah. Iya, Ustaz. Iya, coba kalau gambarnya mobil angkot bukan sayyaratul mudir.
jadi beda lagi gitu ya. Sayyaratu tajir jadinya ya. Mobil dagang ya. Fahimtunna insyaallah. Insyaallah Ustaz saya Insyaallah. ya Rasul. Mudiri. Sekarang kita lihat di bawahnya. Ada pertanyaan, ada jawaban. Silakan dibaca sama-sama. Wahid, isnan, salasa. Ma hadhihi 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 mikwatun. mikwatun Watun. Ya, mikwatun iya, sahih. hadhihi mikwatun. Hadihi mikwatun, bukan mikuah, bukan mikuah. Ya, ada mie goreng, ada mie kuah, bukan. Mikwatun. Cara bacanya mohon dibenarkan nih, mikwatun. 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 Sahih. Mikwatun. Sahih. Ya, Hadhihi mikwatun. sahih. Ma hadhihi, apa ini? Hadhihi mikwatun. Artinya apa, Umahat? Setrika ya, Ustaz? Ini setrika. Ini Setrika setrika. apa gosokan? Sama aja ya, Ustaz? Kalau gosokan bukannya bahannya. Kalau setrika alatnya. Setrika. Kalau setrikaan? Itu alatnya, Ustaz. Setrikaan. Alatnya. Mana setrikaan saya? Alatnya. Ya, betul. Kalau gosokan, Mikwatun. itu Bajunya. bajunya mungkin ya, mungkin. Iya. Ya. Ya. Mikwatun itu artinya setrika, ya. Alat untuk menyetrika itu namanya mikwatun. Ya. Itu diambil dari kata kerja, Umahat. Kata kerjanya adalah menyetrika atau menggosok, ya. Iya. Kawa yakwi namanya menggosok, ya. Fahimtunna insyaallah. Insyaallah. Ya. Baik, ini yang harus diperhatikan, ya. Ada tak marbutohnya berarti dia muannas. Ya, ini masih mudah, Umahat. Kita lihat lagi. Ya, pada pertanyaan dan jawaban berikutnya. Silakan dibaca sama-sama. Wahid, isnan, salasa. Hadhihi Lamin hadhihi. Liman Oh, liman. hadhihi. Balik ya. Iya. Liman hadhihi. Heeh. Hadhihi. hadhihi Li Khalidin. Khalidin. Iya, Khalidin. sahih. Hadhihi li Khalidin. Khalidin. Ya. Karena kata liman ini kita belum pelajari, baru man aja kan begitu ya. Ya. Nah, liman itu li artinya untuk. Man Untuk itu siapa? artinya siapa, betul. Untuk siapa? Nah, kalau bukan untuk artinya bisa juga milik. Untuk Iya, siapa? milik. Untuk siapa atau milik siapa? Atau milik siapa? Iya, milik siapa ini? Nah, ininya ini masih belum jelas. Nanti Ya. akan ada di baris berikutnya, ya. Hadhihi li Khalidin. Ini milik Khalid, ya. Nah, ini bonus, Umahat. Kemarin kita belajar tentang huruf jar ya. Huruf jar ada 4, ya kan? Nah, lalu ditambah lagi di pelajaran Al-Quran ada 5 bi. Kata bi kan tambahan. Nah, sekarang tambahan lagi kata li. Nah, contohnya li Khalidin. Nah, Khalidin. Dia mengkasrohkan, artinya milik. Tapi menggunakan li, tidak menggunakan mudhaf wa mudhafun ilaih. Ya. Nah, jadi kalau ada kata li ketemu dengan kata benda misalkan menjadi kasroh, ya. Li Khalidin, li Hamidin gitu ya. Artinya milik. Ya, milik siapa ini? Karena nama ya, Ustaz. Ya, karena dia tidak ada alif lam. Iya. Kalau ada alif lamnya jadi kasroh saja. Iya. Maaf. Ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi
Total huruf jar yang baru kita pelajari ada berapa, Ummahat? 6. 6. 6 Yang yang sudah. pertama min, ila, ala, fi, Ala, bi, pi, terus li, sama li. li. Betul. Sahih. Ya. Ada pertanyaan? Ustaz, Ya. ini hadihi li Khalidin. Khalid itu kan laki-laki ya? Kok ini? Oh, hadihi. Hadhihi itu bukan kembali kepada Khalid, kembali kepada pertanyaan milik siapa ini. Nah, ini di sini ditujukan kepada sepeda. Nanti ada di baris berikutnya. Sepeda itu bahasa Arabnya darrojatun. Nah, ada tak marbutohnya jadi mu'annas, ya. Jadi bukan Khalidnya, ya. Bendanya itu bukan Khalid. Bendanya itu adalah hadhihi darroja. Kok nggak ada darrojanya? Nah, dihapus, ya, karena ini menjadi isyarat. Kalau kita kan ngelihat ada sepeda, nggak usah ditanyain, nggak usah disebutkan lagi dong nama sepedanya. Milik siapa ini? Ya, menunjuk, maksudnya begitu, menunjuk ke arah sepeda. Tapi tidak perlu dibacakan lagi kata sepedanya, karena semua orang sudah tahu itu adalah sepeda. Betul. Bisa dipahami? Ibu siapa? Hanifah ya? Reni. Oh, Ibu Nia. Reni, Ustaz. Oh, Ibu Reni. Ibu Reni bisa dipahami ya, Ibu Reni? Dikit-dikit, Ustaz. Oh iya, dikit-dikit. Ya. Nggak banyak-banyak gitu ya. Bertahap. Memang masih bingung Ustaz. Di sini belum ada gambarnya. Lihat yang deretan pertanyaan itu ya. Iya, Kan belum ada pertanyaan gambarnya. selanjutnya. Gambarnya Ya, maksudnya di bawah. iya, nggak, maksudnya kan pertanyaan awal berarti mengacu ke pertanyaan yang di bawahnya gitu Ustaz ya. Iya. Gitu. Ya, sekarang kita coba nih. Ya, kalimat ya pertanyaan berikutnya dan jawabannya. Silakan dibaca sama-sama. Wahid, isnan, salasa. Ada rojatun anas anasin hadihi. Ada rojatun anasin hadihi. Hadihi darojatun Lah, ada amarin. lahnya. La. Hadihi darojatun amarin. Hadihi jadi datun. Belum selesai. Putus-putus ya Ustaz. Iya, belum bawahnya ya. selesai. Iya. Wadarojatun ansa kodimatun. Anasin juga dong, sama dengan pertanyaan yang atas. Anasun. Kok anasun? Anasin. Ya kan Anasin. sama dengan nama orang ya. pertanyaannya. Ada rojatu anasin hadihi kan paling atas gitu ya. Ada rojatu anasin. Kodimatun. Iya, baik. Ini kita jelaskan Ummahat. Ada rojatun. Ya, kita jelaskan. Ya, baik. Ada rojatu anasin hadihi, ada sebuah pertanyaan. Ada rojatu anasin. Nah, itu kan ada harokatnya. Anasin harokatnya kasrotain. Ya. Jadi ketika kita melihat di baris berikutnya ada kata darrojatu anas lagi, berarti dia otomatis sama dengan pertanyaan ada darrojatu anasin. Kenapa bingung? Ya. Padahal tinggal copy paste saja dari darrojatu anasin yang pertanyaan, lalu kita harokati yang bawah ada darrojatu anasin kodimatun. Ya. Baik. Apakah sepeda ini milik Anas? Maksudnya demikian. Nah, saya perbesar di sini. Ya, di sini ada kata apa? Darrajatu Anasin. Ciri-ciri susunan mudhaf. Ya, harokatnya tidak boleh bertanwin. Nah, lihat nih yang ditandai warna merah itu adalah
mudhafnya. Ya. Nah, mudhafun ilaihinya yang mana? Nama orang ini. Ya, ditandai warna biru. Anasin. Bisa dilihat di Zoom, Ummahat? Terlihat tidak? Bisa Terlihat. Ustaz, terlihat. Ya, saya. Nah, ini kan sudah jelas sama dengan yang bawah. Ini yang biru. Ya, saya tempelkan yang merah. Sama, berarti harokatnya sama. Kalau kata orang harokatnya sami mawon atau sami mawon. Aja. Sama aja. Kenapa jadi anasun tadi? Nah, ya kan? Ah, ya. Jadi artinya adalah apakah sepeda ini milik Anas? Ya. Kalau kita mengartikan itu yang ini dulu nih, nomor 1. Sepeda, habis itu nomor 2. Ya. Habis nomor 2, nomor 3. Ya, anasinnya itu yang terakhir. Kalau mengartikan mudhof wa mudhofun ilaih. Pahim tunna insyaallah. Fahimna insyaallah. Pahimna insyaallah. Baik. Kita lanjutkan Ummahat. Ya. Di sini kita lihat saja di buku ya. Apakah ini milik Anas? Sepedanya maksudnya begitu? La, tidak. Hadhihi darajatu ammarin. Nah, artinya apa Ummahat? Tidak, sepeda ini itu Sepeda ini milik Sepeda Ammar. ini milik Ammar. Sepeda ini milik Ammar. Hadhihi jadidatun. Nah, artinya apa? Hmm, Sepeda ini baru. Jadi Nah, datang jadi baru. Nah, kenapa tadi Ibu siapa tadi yang bilang sepeda ini baru? Ibu siapa? sepeda ini baru. Ibu Pipin kan bilang Iya, sepeda ini baru. Kok nggak ada kata iya. sepedanya? Hadhihi jadidatun kan artinya ini baru. Karena dari awal itu bendanya Nah, sahih. penggantinya. Ya, Hadihi. jadi nggak perlu harus per kata mengartikannya Ummahat. Ya, nanti bisa rancu. Ya, tidak sepeda ini milik Ammar. Ini baru, maksudnya ini sepeda Ammar, sepeda yang Baru. baru. Wadarrajatu Anasin qadimatun, dan sepeda milik Anas qadimatun apa artinya? Lama. Lama. Aslinya kan qadimun ya. Kita Iya, belajarnya jadidun. Karena Qadimun. dia mu'annas, Qadimun. darajatun jadinya Qadimun. qadimatun. Ya, Buset. jadi datun. Jadi sifat itu bisa berubah. Ya. Ustadz kan sepedanya milik anak laki-laki itu ya. Kenapa jadi tomat butuh gitu loh Ustadz? Jadi Iya, itu iya, kan iya. jadi Betul, betul. Sudah Jadi pernahkah kita membahas ini Ummahat? Mudzakkar muannas itu bukan dilihat dari jenis kelaminnya saja, ya. Mudzakkar muannas itu ditinjau dari yang pertama, ini kan ada mudzakkar, ada muannas, ya. ya. Mudzakkar muannas itu ditinjau bukan dalam masalah gender saja, tapi dalam masalah jenis kosakata. Jadi kosakata itu terbagi, terpecah. Mobil, kalau kita kan dalam bahasa Indonesia mobil. Ini mobil, itu mobil, ini buku, itu buku. Nah, beda dalam bahasa Arab. Ini buku. Hadza Kitabun. 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 Ini mobil. Hadhihi Sayyaratun. sayyaratun. Lah kok beda? Karena mudzakkar muannas itu laki perempuan itu bukan cuma dalam masalah jenis kelamin, tapi juga dalam masalah susunan. Nah, ciri-cirinya kalau kata benda ada tak marbutohnya.
Ya. Oh, berarti sayyaratun mobil buat perempuan, mobil untuk laki-laki apa? Bukan begitu. Iya. Mulai rumit loh, Ustaz. Iya, sesuai dengan rumus ya. Rumus itu bahasa Arab loh, Mahat. Ya, Ustaz. rumuzun. Nah, rumuzun itu bahasa Arab rumus. Ya, artinya adalah aturan. Ada aturan mainnya, Umahat. Ya, untuk mudzakkar muannas dalam bahasa Arab berbeda dengan mudzakkar muannas untuk bahasa Indonesia. Ya. Iya. Nah, kalau untuk bahasa Indonesia kan paling gampang. Ini Hamid, ya jelas lah, nggak pakai jilbab, gitu ya. Nah, ini Aisyah, ya jelas lah, dia perempuan pakai hijab, gitu ya. Nah, ini mobil, ada mobil pakai hijab? Nggak ada. Ya, ada mobil buat laki-laki, mobil buat perempuan, enggak, mungkin dari warnanya gitu ya. Tapi secara umum tidak ada dalam bahasa Indonesia, tapi dalam bahasa Arab itu ditinjau dari kosakata huruf terakhir, ya. Huruf terakhirnya ada tak marbutohnya tidak? Kalau ada tak marbutohnya berarti dia Mu'annas. mu'annas. Pahim tunan insyaallah. Paham lah. Ya Allah. Ya. Jadi qodimatun jadidatun itu bukan anasnya tapi si sepedanya. Ya. Sepedanya karena ada tak marbuto, bukan sepeda milik perempuan, bukan. Seperti itu. Fahim tunan insyaallah. Paham lah insyaallah. Insyaallah. Baik, kita lanjutkan pada kalimat berikutnya. Silakan dibaca sama-sama Ummahat. Wahid isnan salasa. Hadihi sa'atun atau jumlatun jidah. Ya jamilatu. Jamilatun jidah. Ya, bukan pengurangan dan penjumlahan, bukan. Ya. Jamilatun jadi jumlatun. Astagfirullah. Ya. Baik. Hadihi sa'atu aliyin hiya jamilatun jiddan. Sa'atu ya. Sa'atu aliyin ya. Artinya apa, Ummahat? Ini saat. Ini saat. Ini sa'ah. Sa'ah artinya apa? Siapa ya? 6. Hah? Senang. Tadi itu bukan, Ustaz. Itu biasanya ada jarumnya, itu ada jarum panjang, jarum pendek. Jam Ustaz. Sahih. Oh iya, jam. Ini jamnya siapa? Ali. Ya. Hiya jamilatun jiddan. Dia artinya dia kembali kepada jamnya Ali. Jamnya Ali jamilatun. Apa artinya? Bagus, indah, cantik, ya, dan lain sebagainya. Jiddan banget maksudnya, sangat bagus, bagus sekali. Ya, nanti bilang sama para suami Ummahat gitu ya, ana jamilatun gitu. Saya cantik gitu ya. Yang penting suaminya harus tahu bahasa Arab juga. Jangan sampai suaminya bingung. Jamilah. Siapa Jamilah? Gitu. Ya, Jamilah. Artinya bagus atau indah atau cantik. Ya, ada tugas nih untuk Ummahat. Ya, Ummahati fillah. Tugas pekan ke berapa sekarang ya? Kelima ya? Pekan kelima. Pekan kelima, Ustaz. Ya. Pekan kelima. Tugasnya adalah mencari kata sa'ah di dalam Al-Quran. Sa'ah. Karena kadangkala kata sa'ah itu diartikan bukan cuma jam. Ya. Artinya apa? Artinya adalah hari kiamat. Ya, jam itu bisa juga diartikan hari kiamat.
Ya, baik. Ya, kenapa kok bisa sih demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala yang menggunakan kata sa'ah yang berarti hari kiamat, di mana jam itu berputar sampai nanti datangnya hari kiamat. Ya, menganalogikan dari sebuah jam yang berputar, waktu sa'ah itu jam, waktu, ya, waktu yang ditentukan Allah adalah sampai datangnya hari Kiamat. kiamat. Jadi Iya, kita betul. masa aktifnya sampai hari kiamat, baru nanti diadili, ya, Iya, baru Ustaz. nanti diadili. Jadi yang sekarang di kuburan ini sedang menunggu, ya. Saudara-saudara kita yang ada di kuburan di alam barzah itu sedang menunggu, ada lagi waiting list, ya. Nah, kita ini waiting list bertemu dengan malakul maut, ya. Kita yang masih hidup waiting list untuk bertemu dengan malakul maut, ya. Orang yang sudah meninggal dunia lagi waiting list untuk di hari pembalasan dan pengadilan, seperti itu. Pahim tunan insyaallah? Insyaallah, Ustaz. Ya Allah. Insyaallah. Hal min su'alin, ada yang ditanyakan Ummahat? Ya, Ustaz boleh tanya, Ustaz, ini untuk tugas yang sebelumnya itu Ustaz yang mencari kata sayyaroh ya. Iya. Itu kan ada di Yusuf, ketemu di Yusuf 15 dan di Yusuf 19 ya. Betul. Nah itu badus sayyaroti, yang satu lagi wajahat sayyarotun. Oh. Yang sayyarotinya itu karena badusnya atau bagaimana Ustaz? Yang ba'dus sayyarati. Iya. Iya, Artinya karena ada berubah. Hah? Di situnya kan ada ba'dus sayyaroti. Ya. Iya. Maksudnya Betul. perbedaan antara ti dan tunnya itu perubahannya karena apa? Ya, baik. Ba'du sayyarati ya jelas karena ada kata ba'du. Nah, ba'du itu nanti Ummahat belajar salah satu ya temennya huruf jar. Ya. Seperti dzaraf ya, yang Ummahat sudah sedikit-sedikit belajar. Nah, kalau di ayat 19-nya wajaat ya. Wajaat sayyaratun ya. Sayyaratun itu dia tidak berkasrotain karena dia bagian dari subjek. Nanti Ummahat juga belajar tuh. Ya. Subjek itu apa di dalam bahasa Arab? Namanya fa'il. Nah, itu nanti di pelajaran nahwu. Ya. Di pelajaran nahwu. Ya, seperti itu. Jadi Ummahat sudah tahu ya arti sayyaroh ya. Aslinya apa ya? Apa artinya? Mobil. Kok mobil? Pedagang. Pedagang Ustaz. Kan pedagang, pedagang mah tajir. Oh ya, tajir ya. Ya benar, sayyaroh bukannya mobil. Nah, loh. Saya kalau ketemu artinya kalau baca kayaknya. di artinya kok pedagang sih Ustaz? Pedagang apa musafir? Oh iya, musafir, maksudnya musafir. Musafir maksudnya. Kenapa jadi bahas pedagang? Iya, musafir Ustaz maksudnya. Betul ya. Sayyaroh di dalam Al-Qur'an itu adalah bahasa aslinya. Ya, jadi mobil itu sayyaroh, sayyaratun itu artinya mobil di zaman sekarang. Kenapa disebut dengan mobil? Karena dia berpindah-pindah seperti kata musafir. Nah, orang musafir itu kan berpergian tuh, berpindah-pindah. Ya. Kalau bahasa kitanya bukan orang musafir. Musafir kan bahasa Arab juga ya. Nah, kalau bahasa kitanya orang yang berkelana. Nah, yang berkelana, orang pelancong. Kalau bahasa gaulnya wisatawan. Ya. Turis gitu ya. Bukan asli situ, dia pindah-pindah tuh.
ya, pelancong, turis, ya, orang yang berkelana, ya kan? Ini kan orang berkelana ke Mesir, dia pergi di satu tempat, berhenti, istirahat, dia cari lagi ke tempat yang lain, sampai ke Mesir. Jadi Nabi Yusuf tuh dibawa ke Mesir, begitu. Ya, makanya kan ada Bani Israel di Mesir, ada Fir'aun, ada Nabi Musa, ya. Nah, itu adalah keturunannya Yusuf. Ya, iya, kalau kita belajar Nabi Yusuf itu punya beranak pinak di mana? Di Mesir. Ya, maka lahirlah yang namanya Bani Israel yang ada di Mesir. Yang diselamatkan Nabi Musa itu adalah keturunannya Yusuf dan kakak-kakaknya. Kan setelah itu kan kakaknya berangkat juga ke Mesir. Gitu. Paham tunan insyaallah? Amin insyaallah Ustaz. Jazakallah khair. Insyaallah. Ya, Satu lagi Ustaz boleh? Ini kan tadi ketemu kalimat jidan ya, jidan ya. Jidan. Jamilatul jidan. Itu kalau misalkan digabung dengan sukron jidan salah ya Ustaz? Soalnya pernah maksudnya terima kasih sekali, terima kasih banget itu sukron jidan bener nggak? Beda, dia punya kaidah sendiri Ummahat. Oh iya, saya pernah ada yang ngoreksi. Iya. Ya, betul. Ini akibat cocok logi. Nah, itu sukron jidan. Iya. Tempel-tempel, ya kan? Ya, ila sa'ah jidan jadinya. Ila ke sa'ah jam. Jidan banget, kejam banget. Ya kan? Iya, Ustaz. Iya. Jadi kalau terima kasih sekali. Jadi kalau terima kasih sekali apa Ustaz? Bukan syukron lagi. Syukron jazilan. Oh, cukup itu ya. Jazilan nih. Jazilan. Bukan kasiron, beda lagi. Iya. Kasiron pernah dibahas. Syukron jazilan. Ini juga sering nih kata afwan. Oh Ustadz, afwan jidan. Nah, nggak ada afwan jidan. Iya, maksudnya itu afwan jidan, Masya Allah. Iya, cukup afwan saja. Ya. Nah, kalau afwan jidan ini apa bahasa Arabnya? Ma'dzirotan. Ma'dzirotan. Artinya adalah dapat uzur, ya. Mohon uzur, mohon dimaklumi, mohon maaf. Iya, paham tunan insyaallah. Pahimna insyaallah. Ya. Ustaz. Syukran. Ya, afwan wa jazakillah khairan, ya. Bismillah wa bismillah, salah juga itu. Ya. Sering kali tuh bismillah dibales lewat WA, wa bismillah. Dari mana kaidahnya? Ngikutin assalamualaikum, waalaikumsalam, nggak begitu. Ya. Paham tunan insyaallah? Paham insyaallah Ustaz. Insyaallah. Baik. Mungkin ini terlebih dahulu yang bisa Anda sampaikan ya Ummahat. Jadi tugasnya adalah mencari kata sa'ah di dalam ayat suci Al-Qur'an. Perlu bocoran nggak Ummahat? Nggak perlu ya? Boleh Ustaz. Kayaknya perlu deh. Kayaknya perlu. Gitu. Ya, saya kasih bocoran nama suratnya aja ya. Kan ada banyak sa'ah itu sebenarnya ada banyak di dalam beberapa surat ya. Tapi salah satunya itu ada di dalam surah tentang, kalau Ummahat ketahui namanya sajalah langsung saya sebutkan, Al-Ahzab. Oh iya. Ya. Nanti cari aja di beberapa ayat-ayat terakhir ya surat Al-Ahzab ya. Nanti dibaca Ummahat. Ya, jangan sampai tadi salah, sayaroh pedagang. Kan bukan pedagang. Musafir. Ya.
Baik, mungkin ini yang bisa disampaikan. Mohon maaf sekali lagi apabila ada kekhilafan dan kesalahan. Ya, apabila ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.